pekerja-pekerja dakwah, saudara-saudaraku seiman dalam Islam yang saya cintai, yang saya muliakan. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini, majelis baginda Rasulullah SAW, kita mendapat rahmat, berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan selawat kita kirim kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabat, seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah masjid yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mulia, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kita ini nggak ada di ini. Insya Allah 10, 20, 30, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun akan datang, kita sudah tidak ada semua lagi di dunia. Tuhan, dulu miliaran orang-orang kaya, orang-orang miskin, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, miliaran dulu. Kemana semua itu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya semua yang bernyawa ini akan mengalami kematian. Kita ini mau tunggu apa ini, kita ini Pak yang ada di sini, yang di luar masjid, manusia yang hidup, mau tunggu apa ini kita ini? Apakah kita ini mau bersedih dengan kemiskinan kita, dengan buruk derita kita? Atau kita mau berbangga-bangga dengan mobil mewah, rumah yang mewah, kasur yang empuk, ruangan yang ber-AC? Dan mulia, sesungguhnya yang dekat kepada kita itu adalah sakratul maut, kematian kita. Dan mulia, Allah Subhanahu wa taala memilih, memutus manusia-manusia yang berkualitas, manusia yang telah mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang berkualitas di muka bumi ini dan telah mendapat jaminan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia ini? Para nabi, para rasul, para anbiya, sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Inilah manusia yang terbaik, yang mendapat jaminan. Kenapa kita mau ikut manusia yang tidak punya jaminan? Kita harus ikut zikir, cara, amal orang-orang yang telah mendapat jaminan daripada Allah SWT. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang di sini untuk muhasabah diri kita, menghisab-hisab diri kita. Apa yang kita perlu hisab? Kita ini bukan penduduk dunia. Mau berlama-lama sebagai petani, mau berlama-lama sebagai pegawai, mau berlama-lama sebagai orang miskin, orang kaya jadi pejabat. Kita ini transit. Transit. Apa itu transit? Pergi ke terminal, mau menuju kepada satu tempat, tidak lama di terminal. Inilah dunia. Maka Nabi dan sahabat memahami tentang dunia ini.
manusia yang punya jaminan, manusia yang terbaik, manusia yang paling berkualitas, tahu nilai dunia ini. Apa itu nilai dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan senda, gurau belaka dan tipuan. Apa itu dunia? Maka dalam mafhum hadis yang sahih, celupkan jari kamu ke dalam lautan dan samudra. Satu tetes, dua tetes air yang menetes di jari kamu, itulah dunia. Apa itu air di lautan samudra? Itulah indahnya surga. Itulah kampung akhirat. Maka Nabi dan sahabat cerdas, jenius. Dia tahu nilai dunia yang rendah, transit sementara ini, maka dia mau ambil yang terbaik. Bagaimana caranya mengambil? Indahnya surga, bau harunya surga. Satu kamar minimal 70 bidadari. Nah, kalau sudah bicara bidadari ini, semua melihat matanya dan senyum. Perempuan di dunia ini serba tai matanya, tai hidungnya, serba tai. 3 hari tidak mandi sudah busuk dia. Tapi begitu indahnya bidadari diceritakan dalam surah Al-Waqiah, diceritakan dalam Al-Quran betapa indahnya ini surga. Ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu. Tuan kulit. Maka Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apa yang kamu lihat ini? Tahu enggak? Tahu ya Rasulullah. Apa? Bangkai ya Rasulullah. Kamu mau bangkai? Enggak mau ya Rasulullah. Itulah dunia yang diperbutkan manusia sekarang. Begitu Nabi dan sahabat tahu nilai dunia rendah ini, maka dia menjual dunia untuk merebut surga, untuk mendapatkan akhirat. Bagaimana mereka ini? Yang menjual kesenangan mereka di dunia, yang menjual kesenangan mereka berlapar-lapar dengan tangisan, dengan bermujahadah. Baru ada kerinduan la ilaha illallah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Hanya orang bermujahadah, bersusah payah di jalan kami, pasti kami akan bukakan pintu-pintu hidayah. Tuhan mulia, kurang apa lagi baginda Rasulullah SAW? Yang disampaikan baginda Rasulullah, saya Nabi ini paling menderita membawa agama yang susah membawa agama. Begitu Nabi dalam mendakwakan agama ini, dicaci, dihina, dilempar. Bukan saja itu, disayangkan sampai yang membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Hadiah yang begitu besar. Disayangkan begitu Nabi membawa agama dengan tekanan, dan tekanan penderitaan akan dibunuh, baginda tidak berhenti. Begitu susah payah baginda, siang hari dengan bermujahadah, dicaci, dihina, diselir, dengan cara apapun akan dibunuh. Tapi baginda SAW tidak bergeming. Kenapa? Karena dia tahu Allah Khalik, Allah Malik, Allah Rabb. Begitu dalam mujahadah setiap hari, malam hari, dengan tangisan, menangis merengek kepada Allah Subhanahu. Baru kesan makhluk ini, kesan-kesan makhluk indahnya dunia ini keluar dalam hati.
begitu Rasulullah masuk la ilaha illallah, kerinduan kecintaan takut kepada Allah. Bahwa baginda Rasulullah menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang-orang kafir Quraisy yang segala cara dan membunuh, menghentikan dengan mujahadah, 1-2 orang berpengaruh dapat hidayah dengan dakwah Nabi dan sahabat. Apa di dakwah Nabi dan sahabat? Bergerak, datang dari orang ke orang, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah. Begitu sahabat dalam kesusahan, makan saja tidak cukup, miskin, tapi asbab pertolongan Allah sahabat keliling dunia sehingga kita dapat hidayah di Indonesia. Bukan di bawah burung ini, bukan turunan ini. Ada sahabat yang berkorban, mengorbankan harta nyawa mereka sehingga kita dapat hidayah. Maka agama ini tidak sedikit pun andil manusia di dalamnya, tidak sedikit pun andil makhluk di dalamnya. Hanya kudrah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang-orang ini? Orang yang mau meningkatkan pengorbanan, berlapar-lapar, bersusah sehingga di dalam mujahadah ini Allah berikan bicas kenabian, akan diberikan sifat-sifat yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadu, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat syukur, sifat qanaah, sifat memaafkan umat, mencintai umat, menutup aib umat. Dan mulai bergerak datang dakwah Nabi dan sahabat di amwalikum wa anfusikum. Oh, ini duit saya, bawa, saya tidak usah keluar. Saya orang miskin, mari duit kamu saya pergi. Orang miskin disuruh bawa duitnya sendiri, dirinya sendiri, perasaan sendiri. Begitu sahabat ada yang kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Begitu dia kenal ini usaha dakwah. Apakah mudah-mudahan dia muliakan hartanya? Bukan, tapi hajatnya kepada Allah. Dia berdoa, meminta, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangankan harta, nyawa pun saya berkorban untuk agama ini. Begitu menderitanya miskinnya sahabat Bilal bin Rabah, jangankan harta, dirinya pun dia tidak miliki. Dan begitu setelah diperkenalkan usaha dakwah, begitu Rasulullah dicambuk, disiksa, ditindis batu, berlumur keringat dan air mata darah, dia pertahankan ini ahad. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baru datang yakin, baru datang bijas, sifat-sifat kenabian. Dan maka kita yang hadir di sini, apakah kita ini seorang petani, pedagang, pegawai, apa kita ini seorang pengurus madrasah? Oh, kita nggak boleh main-main, Pak. Kita mau ambil dakwah, ini anak tidak perlu, istri tidak perlu, perdagangan tidak perlu, pertanian tidak perlu. Apakah kita mau terlantarkan semua ini? Oh, ini dakwah ini semua tidak perlu. Tidak bertanya. Kita dinasihatkan para ulama, para masyarakat dalam kerja dakwah ini. Begitu kita mencari nafkah dalam muamalah kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya halalan thayyibun. Tapi ada kerja, ada suatu kerja yang memuliakan para nabi dan sahabat. Ada suatu amal yang tidak diberikan kaum terdahulu, walaupun umurnya 950 tahun. Kaum Nabi Nuh alaihissalam 600 tahun kaum daripada Musa alaihissalam. Dia tidak boleh dakwah. Yang bisa dakwah dulu para nabi, para rasul boleh dakwah.
umurnya. Ya kalau sunnah Nabi itu 63 tahun kalau nyampai. Kalaupun lewat bonus sedikit. Sampai dulu anak kecil dulu kalau terdahulu itu umurnya berapa anak kecil? 100 tahun. Anak kecil. Karena dia berumur 19-20 tahun. Betul. Tapi kenapa ini umat kecil-kecil dulu kekal-kekal ada seperti pohon? Tidak diberikan ini kerja yang diberikan kepada Nabi. Apa itu dakwah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya, ucapannya, agamanya selain seorang hamba Allah yang mengajak saudaranya taat kepada Allah, memperkenalkan hati manusia kepada Allah Subhanahu. Maka ini umat diberikan satu kerja yang diberikan kepada Nabi. Maka umat ini disanjung-sanjung di dalam Al-Quran, dimuliakan dalam Al-Quran. Ini umat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik, khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa syaratnya? Dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Loh, kenapa ini umat terhina, merasa hina, merasa loyo, merasa tidak punya arti? Karena dia tidak tahu suatu kerja yang memuliakan para nabi dan sahabat. Tuhan mulia, Nabi dapat pertolongan daripada Allah karena kerja, ada kerja yang mulia. Begitu rendahnya derajat para sahabat. Tidak ada apa-apanya ini kita punya martabat ini, Pak. Kemaksiatan kita, dosa-dosa kita. Sahabat begitu rendah daripada derajat mereka. Kalau minum arak, dari mana? Tengkorak manusia yang ditebas, keringat. Kalau berjudi, wanita hamil, yang sementara hidup itu taruhan, apalagi itu perempuan dibedah dari ini. Apa yang dibuat dulu sahabat masih jahil? Kalau ada perempuan yang lain, perempuan itu aib dalam keluarga mereka, itu langsung dikubur hidup-hidup. Tuhan mulia. Tetapi setelah baginda Rasulullah perkenalkan ini, usaha yang mulia, kerja yang mulia kepada sahabat, sekiranya jazirah Arab diberikan kepada negara tidak mau ambil. Begitu hinanya, kering kerontak. Tetapi setelah baginda Rasul perkenalkan dakwah ini, begitu hinanya sahabat, diangkat derajat yang mulia, manusia paling mulia setelah Nabi radhiyallahu anhu. Ini kerja diberikan kepada umat ini. Tapi kenapa ini umat loyo, tidak tahu kemuliaan dia? Tuhan mulia. Kemuliaan sahabat, dia tidak senang tinggal di dunia. Sahabat bukan cita-citanya dunia. Yang disabdakan Rasulullah SAW, orang yang jenius, orang yang pintar itu, orang selalu mengingat kematiannya dan mempersiapkan apa yang doakan. Maka sahabat jenius, bagaimana supaya keluar dari kesan dunia? Maka dia doa kepada Allah, ya Allah, berikan saya takasa sebanyak-banyak, seberat-beratnya. Dia minta itu supaya apa? Dia bermujahadah, dia bersusah payah sehingga dia dalam mujahadah dia menangis dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat setelah minta takasa, permintaan sahabat yang kedua, apa yang diminta? Jangan kembalikan lagi kepada rumah keluarga saya, sahihkan saya di jalanmu ya Allah. Dia mau mati saya. Kenapa? Dia tahu indahnya surga, betapa busuknya, hinanya dunia ini, betapa singkatnya transit dunia ini. Tapi kenapa umat ini dia merasa terhina, merasa loyo karena dia mau dunia, cinta dunia. Maka dalam muamalah muasar kita, dua cinta yang bersemi, anak istri mau makan tidak ada, mau belanja enggak ada, iya kan? Tapi seorang pekerja dakwah yang dipilih yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Maka dia berdoa menangis kepada Allah, ya Allah, tanggung jawab ini istri anak, pekerjaan perdana pegawai ya Allah, tapi jangan hilangkan ini kerja nubuah yang Engkau telah berikan tanggung jawab kepada umat ini, buat cinta yang bersih. Dia menangis kepada Allah, ya Allah, tunjukkan bimbing saya dalam kerja ini ya Allah. Dan apa kerja kita? Apa yang kita kerja tabligh? Merasa nyaman tabligh terlalu kecil nilai kita. Membawa asubiah dalam kerja dakwah, ini kerjanya nyaman tabligh. Ini kerja yang dibuat para nabi dan sahabat, yang memuliakan nabi, yang datangkan pertolongan kepada nabi dan sahabat. Ini diberikan kepada umat ini. Apa itu kerja? Kerja amalan Masjid Nabawi, kerja makbul dan indah dan takasa di muhalla halqa markas. Dan amalan Masjid Nabawi ini amal yang memuliakan para nabi dan sahabat. Maka sahabat kalau datang kesenangan, dia takut dia, jangan sampai hilang ini amal Masjid Nabawi dan amal makbul. Takut dia. Datang penderitaan, mereka takut jangan sampai hilang ini amal. Dan melihat ini amal telah datang kepada diri kita. Siapa yang akan terima kemuliaan kerja ini? Orang yang sami'na wa ta'na. Dalam kerja ini bukan strategi, bukan kecerdasan, bukan kehebatan, bukan ahli korban, tapi kita buat kerja ini duplikat, cetakan. Apa dibuat Nabi sahabat kita buat saja. Musyawarah itu saja, musyawarah muhalla, halqa markas itu saja kita buat. Taklim di rumah, taklim di masjid. Nah, 2,5 jam UMM, jawa 1 jual kita besok bulan. Ini semua dibuat Nabi dan sahabat, ini amal. Ini sengaja dibuat tertib kita ini karena kita ini banyak orang umum. Itu semua ulama ambil itu daripada Al-Quran dan Hadis, diambil dari kisah-kisah para nabi dan sahabat. Ini bayan nasihat Hadraji Masa Ahmad Barakat. Baru-baru kita ini ulang-ulang sampai itu bayan, sampai 10-20 kali kita ulang itu bayan, diulang. Tuan, maka apa isinya bayan itu? Walaupun kamu ini seperti tidak berhasil, dicaci orang, nggak ada hasil, yakinlah pengorbanan kamu dan cara Nabi dan sahabat, intan surah yang surkum, akan datang pertolongan Allah. Tapi kamu buat ini kerja menurut akal kamu, kecerdasan kamu, berhasil, tidak akan ada pertolongan Allah di sana. Tuhan mulia, sekarang ini orang sibuk dengan corona. Coba pernahkah terbayangkan setelah Fathul Makkah itu Masjidil Haram tertutup? Ini kalau kita pelajari sirah Nabawiyah dan kerja-kerja nubuah ini, terjawab. Siapa yang istiqomah dalam kerja intikoni makami ini akan terjawab. Apa jawabannya? Dulu sahabat mau terpenggal lehernya, mau terpenggal tangannya, anak istrinya, mereka dalam begitu datang pertolongan, buah-buahan dan lain, harta datang ganimah dalam memenangkan suatu peperangan. Sahabat tidak peduli, dia mau istiqomah, kemuliaan dan mati dalam kerja nubuah. Itu keinginan sahabat, itu kebanggaan sahabat, cita-cita sahabat. Polisi, masya Allah, punya sumpritan pistol di samping, pakai pakaian polisi, pergi jual sayur di pasar. Lucu nggak? Nggak ada yang takut polisi pergi jual sayur di pasar.
Sorbannya besar, jenggotnya panjang, jubahnya. Ditanya, amal makhluk jalan enggak? Tidak jalan amal. Seperti polisi yang lengkap pakainya jual sayur di pasar. Ma'iyatullah, hubungan kepada Allah hilang di dalam pekerjaan. Tidak punya kekuatan, tidak punya sifat. Kenapa kita melihat ini kerja duplikat? Sami Allah, jangan pikir hasil. Ya Allah, kita sudah buat musyawarah dalam keadaan kelaparan. 5 amal memperbaiki buat saya. Dompet sudah hilang, masalah fitnah datang, semua masalah-masalah datang. Begitu masalah datang, begitu menderita sahabat, habis-habisan menangis kepada Allah. Orang-orang bekerja dakwah dengan ikhlas, begitu seperti tamsilnya orang terhanyut dalam banjir besar, tapi dia ada tali, pegangan tali dia, maka dia pegang tali dengan kuat supaya dia tidak terhanyut. Maka orang-orang bekerja dakwah yang istiqomah dalam kerja dia, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia ijazah. Maka kalau kita buat kerja yang sungguh-sungguh, bagaimana buat kerja sungguh-sungguh? Kalau akal kita mau buat ini Pak, jangankan mau kerja, niat pun tidak mampu kita. Baru berniat itu tidak bisa kita. Wah, nggak bisa. Nah, begitu sahabat-sahabat diberikan kerja, kita kerja, apa yang kerja? Bawa di dalam musyawarah. Usul diputus musyawarah. Ya Allah, tolong saya Allah. Hamba ini lemah ya Allah, tidak mampu mengerjakan Allah. Saya ini miskin, Engkau kaya Allah. Saya ini orang banyak dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa. Istiqomahkan saya. Kerjanya Nabi dan sahabat. Ini kerja bukan kerja suruh masai, bukan orang-orang tampil penampilan, tapi kerja kemuliaan. Siapa membuat kerja walaupun dia tinggal di lereng-lereng gunung di muhalla, orang tidak tahu. Mungkin amalannya ini dengan menangis, dalam mujahadah dia, mungkin doa amal dia diterima. Begitu hebatnya dakwah ini dikerjakan dengan mujahadah dan istimaiyah. Apa istimaiyah? Muhallah al-kamarkas. Jangan rusak ini benang merah. Hati-hati tidak menafsirkan sesuatu. Minta kepada Allah. Kalau sudah ada orang Islam saya, kita tidak boleh melihat keburukannya. Ini semua ada pada diri kita nih Pak. Orang Islam, wah ini kan orang berkumis, ini orang tidak tahu ini. Oh jangan Pak, lihat kebaikannya. Kita tidak tahu ini hidayah Allah berikan siapa. Wallahu apalagi lihat sudah orang-orang bekerja dakwah, mau lihat keburukan mencerita aib ghibah, hati-hati kita. Dulu kita sering makan satu nampak menangis. Orang-orang dicintai, ustaz yang kita cintai, orang-orang miskin, orang-orang pejabat, orang kaya yang berkorban, kita cintai karena Allah SWT. Ini Allah dikembalikan enam sifat kepada kita. Diuji kita dalam kerja ini, siapa orang punya sifat-sifat mulia dalam kerja dakwah. Maka kalau kita sibuk dalam kerja ini, berkorbanlah kita, buat pengorbanan. Begitu kita buat kerja musyawarah, taklim di rumah, taklim di masjid, UMM 2,5 jam, DTI, buat kerja, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat mulia. Maka apa yang tergambar yaitu kapan saya meninggal dunia. Terbayang, jangan sampai saya meninggal dunia masih banyak orang yang saya zulimi, saya belum minta maaf kepada mereka. Wanita-wanita banyak kita zulimi, belum kita datang minta maaf kepada mereka. Orang-orang kita ambil haknya, utang-utang kita belum terbayar. Begitu dekatnya kematian. Terkadang orang sakit keras, orang sehat meninggal tiba-tiba. Terkadang orang tua renta, anak kecil, anak muda meninggal dunia. Seperti umur ini bertambah,
tapi sebenarnya ini umur sudah habis. Kita buat kerja, maka menunggu takdir kita, ajal, jodoh, rezeki kita ini, kita tidak jenuh. Sibukkan diri dalam kerja. Inti goli makan dan takasa, minta pertolongan kepada Allah. Ini amal kerja yang suci. Pasti orang-orang suci yang mengerjakannya. Kita akan mampu kerjakan tanpa pertolongan, ridho bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam masjid ini, apabila dia kemudian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berkorban, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan keluarga, perdagangan, tak boleh kita main-main. Bagaimana pondok ini, bagaimana keluarga, bagaimana toko dan lain-lain. Nangis kepada Allah, ya Allah, jangan sampai jadi fitnah ini, ya Allah. Pilih saya, ya Allah. Begitu sahabat itu. Ada kebun kurmanya yang siap dipetik, sudah nanam. Datang takasa bisa beli. Datang takasa. Gimana cara yang minta takasa? Doa, minta pertolongan kepada ya ayyuhallazina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini hadiah orang-orang pekerja dakwah. Salat, minta kepada Allah SWT. Maka dalam kerja dakwah ini siap-siap kita dicaci dan dihina. Dan sahabat datang, ya Rasulullah, aku mencintai, tidak salah dengar saya 3 kali tanya, apakah kamu benar menyatakan demikian? Siap-siaplah, musibah penderitaan akan datang seperti air bah. Begitu dalam musibah mujahadah, baru hati kerja dakwah ini dekat kepada Allah, baru datang angin-angin surga, baru datang kerinduan kepada kematian dan kerinduan kepada kampung akhirat. Tuan, kita ini bukan penduduk dunia. Sebentar lagi akan kita tinggalkan kemiskinan, kekayaan pejabat. Anak istri kita akan berpisah. Orang yang sering menangis berlapar-lapar. Dalam agama ini dia sembunyikan dosanya. Tengah malam dia kalbu sari kepada Allah. Ya Allah, tidak seberapa penderitaan dibanding para nabi dan sahabat, ya Allah. Saya tidak mau cerita ini karena saya takut agama jadi cerita. Sembunyikan. Maka inilah akan diberikan rezekinya, berkah diberkahi rezekinya 1 tahun. Datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan minta hidayah. Dalam kerjaan jangan minta yang lain. Rezeki, jodoh, ajal kita ini Allah sudah tahu ini, sudah diatur semua. Hidayah tidak ada. Hidayah ini siapa? Untuk diri kita, keluarga dan umat. Perasaan cintanya Nabi kepada umat. Begitu menangis Nabi. Ummati as-salat an-nisa. Di akhir hayat Nabi sudah tahu bagaimana orang Islam nanti dibayar dia tidak sholat. Begitu wanita-wanita bangga tidak menutup aurat. Tangisan kerisauan Nabi dititipkan kepada orang-orang pekerja dakwah. Siapa mau tanggung jawab dalam kerja ini? Dan mulia minta kepada Allah apabila Allah berwaliat dalam masjid ini, orang-orang dipilih, digerakkan di muhalla, bukan orang penanggung jawab bicara kerja dakwah ini, tapi orang bertanggung jawab dalam kerja dakwah. Kalau orang tidak mau kerja, pilih saya, gunakan saya. Jangan dilihatin orang 4 bulan ulama, tidak, jangan. Ini kerja kemudian pilih, gunakan saya sampai akhir hayat saya. Saya mau mati dalam kerja ini, ya Allah. Setelah kita berkorban, jangan kita merasa berkorban. Banyak kita istighfar. Negeri jauh, tak kasar kemana-mana, istighfar. Ada sifat pada diri kita yang Allah benci, yang kita miliki semua. Sifat riya, ujub dan sumpah. Istighfar. Begitu dalam Mahfuzah mulai Ilyas Rahmatullah katakan, sangat sedikit saya tidak paham tentang kerja dakwah. Dan begitu kita merendahkan, merasa tawadu dalam kerja dakwah ini, maka bersihlah awal-awal pahamkan sedikit-sedikit kita tentang kerja dakwah. Orang-orang saudara kita tidak aktif lagi ke markas, tidak lagi dengan amal-amal, tinggalkan amal ini karena dunia, kejar dunia. Jangan kita merendahkan diri kita dan merendahkan teman kita yang lain. Rahman dan Rahimnya Allah,
doakan diri kita, jangan membiarkan diri kita sudah tinggal ini amal pokok inti koli, wah saya ini sudah nanti kapan-kapan. Jangan Pak, ada dua yang berbahaya. Semakin tinggalkan kerja dakwah, nafsu kita semakin besar. Jangan sampai kita dalam sementara nafsu kita dalam kemaksiatan datang sakaratul maut. Jangan biarkan. Allah akan berikan rahmat dan rahimnya, gagal ulang lagi. Gagal ulang. Jangan kita membiarkan diri kita, merendahkan diri kita. Jangan kita menghinakan saudara-saudara kita. Kalau kita datang, begitu Nabi membawa agama ini dengan ikram. Ini di depan hadirat Hasan, semua orang-orang tua suruh Indonesia dinasihati. Apa nasihat? Orang-orang tua di depan. Kamu dalam kerja dakwah ini, kamu sabar, jaga amal, utamakan ikram kepada orang lain, banyak doa kepada Allah. Dalam musim fitnah sedikit bergeser saya sudah gitu. Maka nasihat itu, jaga amal, sabar, doa, utamakan ikram kepada orang lain. Kalau sudah ada memberi cerita gibah, apalagi fitnah, tidak usah kita saling mempersalahkan. Tinggalkan kita wajib apa yang kita amal yang kiranya kita amal istimewa. Kita wajib yang apabila ini kita buat dengan sabar kita, dengan ikram kita, maka nanti akan begitu corona datang Pak, sibuk orang seluruh dunia. Padahal kalau sahabat itu jangankan cuma sibuk kematian, itulah yang dirindukan para sahabat mati dalam kerja dakwah. Tapi kalau kita tidak sibuk dalam kerja dakwah ini, apa itu corona? Oh sibuk cuci tangan apa sama, padahal itu terjauh. Tidak usah tangan, pekerjaan sederhana aja. Setiap batal wudu lagi. Betul mulia. Maka betul mulia bagaimana kita mensikapi istiqomah dalam kerja dakwah. Ini baru-baru kami Pak. Takasa istighfar. Waktu musyawarah Indonesia 2 tahunan, kita harus hadir. Tidak ada istilah tidak ada uang. Ya, tidak ada istilah tidak ada uang. Datang kita PP. Ditaski lagi hikmat 2 bulan di zaman kita. Lagi ke sana. Bulan lagi disuruh lagi kita baru-baru datang ini. Walaupun 3 hari musyawarah dunia 3 bulan, datang lagi kita. Kenapa? Kalau sudah ada takasa agama, buatan mulia, jangan pakai otak kita, jangan tepuk dada kita, jangan kecilkan diri kita. Maka kita buat amal. Ini amal lebih mulia daripada emas, daripada uang. Buat ini amal. Sabar kita menghukum. Jaga ini amal. Istiqomah. Baru kita minta kepada Allah takasa. Maka rezekinya orang bertakwa itu datang tidak disangka-sangka. Tuhan mulia, sekarang ada takasa penting ini. Ini penting dikhususkan kepada ahli musyawarah provinsi. Ini yang nasihat 3 kali kita ke sana Pak PP. Ini mau datang. Itu nasihat kita sudah tahu. Tapi dia bilang kamu jangan yang sampaikan. Kami yang mau sampaikan. Di semua AMP di seluruh Indonesia. Tuan-tuan yang mulia, di sini ada 9 AMP 19 ahli musyawarah provinsi. Itu wajib hadir paling lambat tanggal 16 subuh. Itu sudah ada suratnya itu. Tadi Pak Haji Abdul Hamid sudah baca itu. Maka tuan-tuan, bagaimana takkan sepenting itu? Kalau saya dibilang orang-orang tua kita, alim ulama kita yang penting itu Pak. Penting. Karena ini barang kita, ini sesuatu kita sudah dengar di sana, kita sudah tahu betapa pentingnya kepada orang-orang AMP. Maka dimajukan ini musyawarah, musyawarah 4 bulanan, musyawarah nasional yang seharusnya 2, 3, 4 April dimajukan menjadi tanggal 16 subuh. Minimal kita AMP harus ada. Bagaimana caranya? Bermusyawarah, banyak doa kepada Allah. Tidak usah disebut Pak. Ini banyak cicil motor di sini Pak.
Ya, barang-barang kredit banyak. Masa tata rasa agama yang penting begini tidak mau kita bermusyawarah, saling pinjam meminjamkan dengan muamalah yang baik. Ini diawali menghabiskan diri dan harta. Jangan kita ini waktu mulia dalam kerja agama yang mau ambil dunia. Jangan Pak, bersihkan niat kita. Kalau ada niat kita yang mau ambil dunia Pak, terlalu rendah. Kita menjual pengorbanan kita untuk mengambil dunia. Jangan. Mau ambil keuntungan dalam dakwah, kita mau korbankan. Apabila kita buat ini, kita duduk dalam musyawarah, nanti bagaimana Allah mau perjalankan kita dalam kerja dakwah. Sangka baik kepada Allah. Ini ada masalah diundang tidak? Semua AMP hadir. Supaya apa? Teman-teman nanti di markas-markas provinsi, markas kabupaten, itu namanya suhbah. Ada suhbah. Jangan suhbah kita ini menyambungkan benang merah itu melalui orang lain. Kita bersuhbah datang, mendengarkan duduk bermujahadah korban harta diri. Datang kita. Apa itu nasihat? Nasihat. Apa itu bayan? Bayan itu nasihatnya seperti mata dan cahaya. Biar nasihat apa Pak dikasih kita, kalau Allah tutup hati kita, pengorbanan kita dalam agama ini kurang, tidak paham-paham, tidak nasihat. Tapi kalau ada nasihat ditambah dengan pengorbanan, ada mata, ada cahaya, ini bisa memahami, bisa melihat. Harus ada dua, cahaya dan mata. Begitu kan murid. Penting hadir supaya nanti menghadapi ikhtilaf, menghadapi hal-hal perbedaan-perbedaan tertib, tidak usah kita diajari orang, sampaikan orang, Allah pahamkan nanti dengan pengorbanan. Itu pentingnya kita datang kalau diundang kita. Siapa ya? 19 AMP insya Allah wajib hadir, paling lambat subuh tanggal 16, supaya orang-orang di belakang kita nanti ini, kalau ada orang bercerita kiri kanan, tidak begitu. Ini asli. Bahkan Tuhan mulia, maka di sini lah Tuhan mulia. Kita duduk di sini itu apa Tuhan mulia? Apakah kita mendengarkan bayang yang tidak bagus, kita mengantuk, atau mendengarkan bayang yang begitu mau bisa meningkatkan jasmani kita? Tuhan mulia, maka ada kerja kita. Takasa kita ini apa? Dianjurkan orang-orang yang sudah pernah IPB. Apa yang IPB? Apa yang ke India? Ada ulama waktu tahun 2000, ulama yang terkenal hampir 20.000 santri. Maka dia bawa kita keliling, dia tunjukkanlah saya satu hadis. Dia bilang, kamu lihat ini, hadis yang Sohih hadis. Apa yang dia baca? Iman itu akan kembali ke tempatnya sebagaimana ular akan kembali ke lubang. Jadi tidak diperjalankan dari Mekah ke Madinah, dari Irak sampai ke Turki Utsmaniyah, ke Khilafah. Setelah itu jadinya Turki Utsmaniyah, Allah menunjukkan seorang ulama Maulana Ilyas Rahmatullah yang khilafah yang disamakan. Apa maknanya itu? Sanad dakwah yang dari Rasulullah SAW sekarang ada di India. Sanad dakwah. Apa itu sanad dakwah? Tertib dakwah dan sifat-sifat dakwah. Itulah yang kita harus ke sana. Membawa diri harta kita ke sana, bukan mau datang, mau ke ini, mau berjamaah. Karena nanti, ini sudah tanda-tanda Pak, sudah tanda-tanda mulai Baitul Lakab dari situ. Ini salah-salah nanti orang tidak boleh lagi ke sana. Kalau sudah begitu, di mana kita mau belajar sanad dakwah? Atau sudah dipindahkan nanti, atau kita sudah meninggal dunia? Perlunya kita belajar sanad dakwah. Yang sudah belajar sanad dakwah 4 bulan, maka datang niat kepada Allah, sampaikan saya ya Allah, saudara saya ada di Amerika, di Prancis, bagaimana sahabat itu? Bawa ini dakwah amal ini. Dalam sabar kita mau hidupkan, mau belajar ini amal dan sampaikan amal kepada umat. Dan sebelum kita datang, berilah hati kita. Sebelum menjemput nyawa kita yang baru
Dan mulia. Inilah kerja kita. Maka bikin tikoli, maka menentukan mulia. Apabila dalam masjid ini yang sudah kurang 4 bulan, apakah 4 bulan jalan kaki, apakah dalam 4 bulan negeri jauh, 4 bulan biasa, 4 bulan IPP, minta kepada Allah supaya istiqomah dalam amal hukum ini. Tuan-tuan yang belum bisa, yang sudah lama ini sudah IPB, tidak boleh belajar apa ini? Selalu mengecilkan dirinya, selalu mengecilkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu amal yang diberikan yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, akan mudah kita kemana-mana. Kenapa? Bukan kita tujuan mau pergi melihat-lihat negara, bukan kita mau pergi jalan-jalan, tapi membawa ini amal Rasulullah SAW untuk islah diri kita, berita Allah untuk menyampaikannya supaya kita mau mati dalam fisabilillah. Tuan, kenapa? Surat Yasin selalu dibaca, surat tanah tidak pernah dibaca. Ada 2 hektar, 1 hektar tanah disayang-sayang, jangan jual semua, jual separuh saja. 1 hektar untuk simpan, 1 hektar dijual. Setengah hektar separuh ditinggal, separuh dijual. Kenapa tidak mau dijual? Karena mau untung. Mau untung, dia mau untung baru boleh jalan SWT. Kita doa kepada Allah, ya Allah, ini ada harta saya, Engkau gunakan ya Allah. Gunakan amal seorang. Yang penting Pak, saya di jalan Allah, ada untuk keluarga, ada untuk bayar utang, selesai. Berapa Bapak mau beli? Begitu. Tapi kalau dikalkulasi, sementara kali-kali dikalkulasi datang malaikat maut. Tinggal harta baik-baik kalau dipakai dalam perjuangan agama. Kalau berebut anak istri dipakai maksiat, nauzubillah min dzalik. Ini yang tidak punya harta beri kepada Allah dengan amal. Jangan amal, istiqomah, dan akan mudah kita kemana-mana. Karena apa? Kita mau cita-cita Nabi dan sahabat. Apa cita-cita kita? Sebagaimana cita-cita Nabi dan sahabat? Husnul khotimah. Bangkalan la ilaha illallah jannah. Orang sering berlapar-lapar, bersusah-susah, mengkeruk dahinya, menangis karena agama, insya Allah di akhir hayatnya Allah akan berikan dia hembusan kalimat la ilaha illallah. Kita ini bukan penduduk yang mulia. Pernahkah kita bayangkan, tahu teman-teman pekerja dakwah kita yang kita sudah kenal sudah banyak dulu, sudah banyak sudah pergi. Artinya kita ini yang pergi sudah mudah-mudahan dibilang, tapi yang di belakang ini kesempatan, waktu, kesehatan, amal diistiqomahkan kita, ada harta kita, minta kepada Allah, ya Allah, saya mau korbankan harta diri itu agama, minta. Barulah ini bisa tidak digunakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, siapa yang di sini yang mau sekali berangkat India, Bangladesh yang sudah minimal 4 hari, apalagi 4 bulan. Siapa Pak yang mau? Berdiri dulu Pak. Yang mau India, Bangladesh, berdiri. Yang mau India Pak, boleh kasih jalan Pak. Bukan jalan Pak, dapat jalan. Boleh Pak, kita kasih jalan Pak. Tolong Pak. Ini sampaikan para masyarakat kita. Kalau kita di taskin Pak, jangan dia isi kantong kita. Yang mau sekali berangkat berdiri. Boleh Pak, boleh. Yang sudah 4 bulan dan 40 hari silakan daftar. Belakang Pak. Yang mau guys, tolong bergeser sebentar. Tentukan tahun, tanggalnya, bulannya berapa? Boleh Pak. Silakan. Yang sudah pernah 40 hari. Ini yang tidak mendaftar, yang berdiri Pak. Supaya datang ini, musda kita ini, datang pertolongan Allah SWT. Yang tidak mendaftar yang mau ke WC wudhu sebentar baru berdiri. Tanpa daftar. Ada waktunya Pak, kita sabar ini kita dalam apa? Boleh kasih jalan, kasih jalan. Yang mau cash, tapi mau niat cash, tapi tentukan tahun dan bulannya. Perlu ini tentukan. Kasih jalan Pak, kasih jalan. Daftar. Yang mau jangan dulu Pak. Berkorban kita sedikit. Kasih jalan, boleh. Tuan-tuan sudah mendaftar? Yang sudah pernah IPB dan sudah lama IPB coba berdiri Pak.